Genta suara revolusi pidato Bung Karno membakar semangat. Hai seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu, jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Tak terasa sudah masuk di bulan Agustus, dan tidak lama lagi kita akan songsong peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Berkaitan dengan kemerdekaan RI, sebagaimana yang diamanatkan Presiden Soekarno pada ulang tahun proklamasi 17 Agustus 1963 di Jakarta. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi pada pokoknya berhadapan dengan rakyat Indonesia, muka dengan muka, wajah dengan wajah, jiwa dengan jiwa, semangat dengan semangat, tekad dengan tekad rakyat Indonesia. Baik yang berkumpul di stadion ini maupun di seluruh Nusantara melalui radio dan televisi, maupun yang di luar negeri melalui radio dan televisi pula. Dan saya pun sadar bahwa saya pada tiap hari 17 Agustus itu berhadapan pula dengan dunia luar dan bukan Indonesia. Baik sebagai kawan berhadapan dengan kawan, maupun sebagai lawan berhadapan dengan lawan. Dengan kawan-kawan itu saya laksana bermusyawarah ataupun konsultasi antara ego dengan alter ego. Dengan lawan-lawan itu saya tanpa tedeng alim laksana berkonfrontasi. Ini dadaku, mana dadamu? Sebab di sini saya berdiri tidak lagi sebagai Soekarno pribadi, tetapi sebagai Soekarno penyambung lidah rakyat Indonesia, sebagai Soekarno penyambung lidah revolusi Indonesia. Saya berdiri di sini sebagai warga negara Indonesia. Saya patriot Indonesia, sebagai alat revolusi Indonesia, sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia, sebagai pengemban utama daripada amanat penderitaan rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat. Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara? Engkau hai, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai pengemban amanat rakyat? Benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban amanat rakyat? Benar-benar menginsyafi dirimu sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat? Benar-benar merasakan dirimu sebagai ketulang-tulang sungsungmu sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat? Amanat penderitaan rakyat yang menjadi tujuan perjuangan kita, sumber kekuatan dan sumber keridoan berkorban daripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini. Sekali lagi engkau semua dari Sabang sampai Merauke, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu? Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan suatu geographic background dari Sabang sampai Merauke. Bukanlah sekadar satu geographic ability. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat, kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, satu ideologi entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Satu entity of social contributions like a burning fire, dan sebagainya. Sudah saya katakan dalam pidato-pidato saya yang lalu, social consciousness kita ini adalah bagian daripada social consciousness of man. Revolusi Indonesia adalah, kataku tempo hari, konkret dengan the social consciousness of man. Kesadaran sosial dari rakyat Indonesia, itulah pokok hakikat daripada amanat penderitaan rakyat Indonesia. Amanat penderitaan Indonesia itu adalah 2 bagian daripada social diskias of man king. Thus, amanat penderitaan rakyat Indonesia adalah bagian daripada amanat penderitaan rakyat daripada seluruh kemanusiaan. Thus, amanat penderitaan rakyat
kita bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat penderitaan rakyat kita bukan sekadar satu hal Indonesia. Amanat penderitaan rakyat kita menjalin amanat penderitaan umat manusia. Amanat penderitaan umat manusia menjalin kepada amanat penderitaan rakyat Indonesia. Revolusi Indonesia menjalin kepada revolusi umat manusia. Revolusi umat manusia menjalin kepada revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata there is an Eastern humanity in the Indonesian Revolution. Pernah pula saya katakan bahwa revolusi Indonesia mempunyai suara yang mengumandang sejagat, yakni bahwa revolusi Indonesia mempunyai universal versi. Pantaskah bahwa revolusi Indonesia yang demikian itu bukanlah satu revolusi kecil-kecilan? Pantaslah bahwa revolusi Indonesia adalah satu revolusi yang multi kompleks. Pantaskah bahwa revolusi Indonesia dinamakan kumpulan daripada beberapa revolusi dalam satu generasi, dinamakan a summing of many revolution is one generation? Pantaskah bahwa ada orang yang menamakan revolusi Indonesia seperti pemandangan alam dalam sebuah kakar alternatif revolusi? Coba perhatikan pula revolusi Indonesia bukan hanya menuntut sandang pangan. Kalau ia hanya menuntut sandang pangan saja, maka ia bukan revolusi multi kompleks, bukan many revolusi in one generation, bukan telepon revolusi, bukan revolusi Indonesia menuntut banyak hal-hal lain yang melupati seluruh aspirasi kemanusiaan. Ia adalah kongru dengan the social decency of man. Karena itu maka teleskopet. Karena itu maka ia a summing up of many revolution of integration. Coba bandingkan. Golongan negro di Amerika sekarang sedang dalam revolusi. Revolusinya revolusi Congress of Man. Apakah mereka nuntut sandang pangan? Tidak. Mereka menuntut perlakuan sebagai manusia yang sama. Perlakuan a Congress of Social Congress of Man. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, janganlah sekali bahwa cita-cita kita ini adalah luhur. Cita-cita luhur yang memandang cita-cita seluruh kemanusiaan. Cita-cita luhur yang mengumandangkan di dalam kalbunya seluruh kemanusiaan. Di sini letaknya sumber semangat kita. Di sini letaknya sumber simpati seluruh neo emerging forces kepada kita. Di sini letaknya sumber ridho Tuhan kepada kita. Tuhan yang selalu menolong kita kalau kita hendak dibinasakan musuh. Ridho Tuhan yang selalu menolong kepada kita kalau kita hendak ditumpas oleh lawan. Ridho Tuhan yang membuat kita tetap tegak meski dihujani api dan geledek dan guntur dalam aksi-aksi militer yang maha dahsyat itu. Ridho Tuhan yang membuat kita tetap jaya meski hendak diondel-ondel oleh pemberontakan-pemberontakan demi perontakan. Katakanlah DII, TII, PRRI dan Permesta. Ridho Tuhan yang membuat kita telah berdiri meski digerogoti oleh sebagai macam subvensi. Ridho Tuhan yang membuat kita tidak rubuh meski tiap-tiap kali musuh kita mengatakan bahwa kita sebentar lagi pasti mengalami keruntuhan ekonomi. Pasti mengalami satu ekonomi kolaps. Secara kebatinan saya berkata, kita tidak akan runtuh, kita tidak akan binasa, kita tidak akan tumpas karena doa seluruh kemanusiaan mendukung kepada kita. All the social conscience of men pray for our victory. Karena itu hai seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkan kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi ini yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang konkret dengan social conference of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara-saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Saudara-saudaraku, barangkali di antara saudara-saudara ada yang berpikir Bung Karno ini kali kok lain pembukaan pidatonya daripada pidato-pidato 17 Agustus yang sudah-sudah. Benar demikian saudara-saudara. Pembukaan pidatoku sekarang ini memang lain daripada pembukaan pidatoku yang sudah-sudah. Tahun yang lalu misalnya saya bukan pidatoku dengan pembukaan yang mengungkapkan tabir yang menutupi jiwaku dalam mempersiapkan pidato yang kemudian saya namakan Tahun Kemenangan. Dalam kata pembukaan pidato Tahun Kemenangan itu saya berkata, saya menulis pidato ini sebagaimana bisa dengan perasaan cinta yang meluap-luap terhadap tanah air dan bangsa. Tetapi ini kali dengan perasaan terharu
yang lebih daripada biasa terhadap kepadaku keuletan bangsa Indonesia dan kekaguman yang amat tinggi terhadap kemampuan bangsa Indonesia. Dengan terus menerus saya katakan di sini bahwa beberapa kali saya harus ganti kertas oleh karena air mataku kadang-kadang tak dapat ditahan lagi oleh rasa gembira pada diri sendiri dan rasa terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia yang menunjukkan keuletan yang demikian itu. Dengan rasa syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Adil yang telah mengaruniakan perjuangan yang ulet itu kepada pahala yang maha tinggi. Dengan rasa haru tetapi pula dengan penuh keyakinan saya menamakan dalam pidato di tahun 1962 sebagai tahun kemenangan. Dan dengan menamakan tahun 1962 ini tahun kemenangan, maka sekaligus saudara-saudaraku dapat mengerti apa sebab saya terharu dan sekaligus pula menangkap nada isi pidato ini. Wahai saudaraku sekalian, memang tiap-tiap kali kita mendekati 17 Agustus, tiap-tiap kali saya mempersiapkan suatu pidato 17 Agustus, saya selalu merasa jiwa ini laksana dalam pintu gerbangnya peletusan, pintu gerbangnya peledakan. Hendak meledak, meraung, menangis, membahak, berjanji oleh karena jiwa saya laksana tergempa oleh emosi-emosi yang maha dahsyat. Emosi cinta dan emosi terharu terhadap tanah air bangsa. Emosi penuh dengan idealisme reformasi yang seirama dengan reformasi kemanusiaan, dengan segenap pikiran saya, segenap perasaan yang keluar dari otak saya, segenap isi pidato yang keluar dari gerakan tangan saya ini, sebagian besar itu kadang-kadang seluruhnya sesekali didasarkan atas dasar perasaan atau emosi itu. Didasarkan atas dasar perasaan cinta, kerajinan akan haru terseduh-seduh terhadap tanah air dan bangsa. Emosi yang menggempa karena idealnya revolusi yang mengepakkan bintang-bintang di langit, malahan mungkin mengakar lebih tinggi daripada bintang-bintang di langit raya. Ya, sudah barang tentu Menteri Pertama saya memberi bahan kepada MPS selaku memberi bahan wakil kepada Menteri Pertahanan berisi bahan semua menteri-menteri.